Mujahidin Surakarta. Semoga ini merupakan satu semangat kepada umat Islam yang ada di Solo Raya untuk senantiasa menjaga NKRI lewat salah satunya adalah kajian Tabligh Akbar pada malam hari ini. Kita ucapkan semangat ini dengan bersama-sama kita takbir. Takbir! Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk pemanasan pada kesempatan malam hari ini kami berikan kepada Akhi Firdaus dari Klaten yang mana terkenal dengan goresan tangan. Dipersilakan kepada Ustadz Firdaus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunis sesat kian terlihat. Semua orang yang punya agama dan kiblat harusnya bersepakat. Tidak ada waktu untuk berdebat, tak ada ruang untuk beda pendapat, bahwa komunisme laknat adalah musuh bersama sampah masyarakat. Ibarat kanker ganas yang liar merambat, harus ditebas dan dibabat. Kisah komunis jahat bukanlah hanya sekedar dongeng hikayat, bukan kalimat perkiraan pengamat, tapi sudah terdata akurat. Kita bisa melihat dengan cermat bahwa kejamnya amat dahsyat. Kejinya sudah nyata tercatat, gerakannya berakibat rusak berat. Semua jenis agama mereka hujat, Tuhan pun mereka umpat. Mereka anti sholat, anti sholawat, anti zakat, apalagi syahadat. Unsur ketuhanan mereka embat, berkedok budaya syahwat dan adat, memusuhi ulama tokoh umat dan tak segan membuatnya jadi mayat. Kaum berkhidmat yang percaya kehidupan akhirat mereka sikat, tak peduli kuli melarat atau sahabat ningrat, semua mereka lumat. Membunuh secara bejat, tak takut kualat, adalah hobi dan bakat. Mengadu domba antara agama, negara dan rakyat dengan cara sangat nekat. Anehnya kini suburlah habitat, mereka giat menggugat dan gila berakrobat, menjadikan Pancasila sebagai alat siasat untuk menggerogoti dan mengerat. Bertabiat ahli maksiat, asli pengkhianat, bersemangat sebar dendam kesumat. Sangat jelas terlihat kian berani berbuat dan jumlahnya pun terus meningkat. Mengaku Pancasilais paling moderat, tapi sila bertuhan maunya disunat. Pancasila hendak diringkas dan disingkat, berpikir layaknya tak punya jidat. Katanya yang mengusik Pancasila wajib didamprat dan disuruh minggat. Maka neokomunis harus dicutat, angkat kaki pergi selagi sempat. Wahai aparat dan pemegang amanat, jangan kau membela dengan alasan orang gila kumat. Saat ada gelagat menggeliat, segera cepat untuk dicegat, jangan malah seolah terlibat.
orang gila diruat dan dirawat serta diberi tempat daulat mandat sebagai pejabat. Segera pecat. Dan kami bangga jadi musuh ateis sesat tanpa sedikit pun rasa hormat. Sadarilah bahwa pangkat yang kalian semat adalah hasil peluh penuh rakyat. Takutlah saat kau pucat berkeringat, hilang nikmat disambang sang sekarat. Hapus komunisme secara cepat, buang ke tong sampah adalah langkah tepat. Jangan sampai telat dan terlambat jika tak ingin terjadi pekat konflik hebat. Kami di sini merapat kuat, berniat bulat membela agama dan negara tanpa syarat. Tak cuma buang uang rakyat ropat rapat, kami tunggu seru saat pedang diangkat. Tauhid dan syariat tidak bisa diganti format. Berjuang adalah wujud martabat akal sehat. Saksikanlah bahwa umat akan melesat berangkat jihad, tidak kenal rehat meski sesaat. Takbir, takbir, takbir. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah kepada Ustadz Firdaus yang sudah memberikan dengan goresan tangan beliau yang biasa di radio RDS kita. Setiap pagi beliau mengirim gorengan yang seperti ini. Maka kepada para ikhwah semuanya, radio komunikasi umat Islam sementara waktu salah satunya adalah radio RDS, yaitu ada frekuensi 101.4 101.4. Kami harapkan semua yang hadir ini konsumsi, yaitu radio RDS, radio dakwah syariah, yang mana ustadz-ustadz yang memberikan tausiah adalah ustadz-ustadz kabir kita yang selama ini untuk menggerakkan dakwah di Indonesia. Demikian jazakumullah kepada Ustadz Firdaus yang sudah memberikan pembacaan puisinya. Jazakumullah khairan katsira. Untuk acara berikutnya adalah acara testimoni ataupun kesaksian sejarah. Beliau adalah senior kita, beliau adalah konsultan kita, beliau adalah pembina kita, adalah beliau Bapak Usman Amiruddin yang akan memberikan penjelasan kepada kita semuanya, karena beliau termasuk 3 zaman ya. Beliau adalah termasuk 3 zaman karena yuswonya, umurnya sudah berapa Pak Nur, kira-kira 18 atau 17? 18 tahun nggih. Luar biasa. Beliau ini masih umur 18 tahun diwalik. Jadi umurnya sudah 81 tahun, tapi ketegarannya mungkin melebihi saya dan Pak Nur. Luar biasa. Monggo Bapak Usman, kami persilahkan untuk memberikan testimoni tentang sejarah bahayanya PKI. Kami persilahkan. Mohon maaf, saya berdiri di sini panjenengan lenggah wonten mriku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, generasi milenial yang saya cintai, yang saya banggakan. Saya merasa bersyukur sekali, ternyata di Solo ini masih banyak potensi yang mau melanggengkan agenda semacam ini. Malam ini kita flashback beberapa puluh tahun yang lalu, ada
tragedi berdarah yang namanya Gerakan 30 September yang diarsiteki oleh PKI. Sebelum saya menyampaikan testimoni yang terjadi di Solo, saya merasa perlu untuk menyampaikan kepada panjenengan semuanya bahwa sekarang ini banyak sekali, terutama generasi milenial yang tidak percaya bahwa PKI itu ada. PKI itu barang apa toh? Dia tidak tahu. Apalagi kalau kita bicara mengenai tragedi berdarah 30 September, mereka lebih tidak percaya. Di samping generasi milenial, banyak tokoh-tokoh politik yang seangkatan saya juga sudah mulai mengkaburkan mengenai apa itu Partai Komunis Indonesia. Kata-kata komunis adalah sebuah ideologi transnasional dan ideologi ini tujuannya untuk menguasai dunia. Kita mempunyai ideologi yang namanya Pancasila. Saya sebagai warga masyarakat, sebagai bangsa, ideologi saya adalah Pancasila di dalam bermasyarakat dan berbangsa. Tapi saya sebagai umat Islam, way of life saya adalah Islam. Karena Pancasila tidak mengatur nek lahir seperti ini, meninggal seperti ini, nikah seperti ini, tidak ada. Tapi Pancasila itu dipakai sebagai bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tapi way of life kita sebagai umat Islam adalah Islam. Dan ini harus tegas. Panjenengan harus berani mengatakan semacam itu. Nah, sekarang ini banyak yang mengatakan bahwa PKI itu tidak ada. Panjenengan saya ajak bermain di wilayah mereka. Ikuti joget mereka. Mereka akan mengatakan bahwa PKI tidak ada. Ya, panjenengan harus mengatakan betul, 100% PKI itu tidak ada. Tapi yang ada adalah PKI gaya baru. Jadi kita bermain di wilayah mereka, jogetnya apa kita ikuti. Tapi kalau tidak, mereka itu tidak bisa diajak bertukar pikiran yang rasional. Enenge mung okol tok. Lah kalau mereka itu pakai okol, kita harus pakai akal. Karena kita tidak mau menjadi orang yang tidak cerdas. Kita harus cerdas. Betul, memang PKI tidak ada. Yang ada adalah PKI gaya baru. Apa itu PKI gaya baru? PKI gaya baru adalah PKI yang berontak tahun 48 dan 65. Yang sekarang ini secara fisik memang tidak ada secara fisik. Tetapi kita yakin bahwa keluarga-keluarganya kan masih banyak. Bahkan Repkat Siptaning mengatakan bahwa sekarang ini sudah ada sekitar 20 juta dari keluarga PKI. Berarti diakui ya? Diakui. Tapi karena dia itu ngeyel, PKI tidak ada apa-apa, yang ada PKI gaya baru. Jadi PKI gaya baru ini terdiri dari keluarga-keluarga PKI, simpatisan-simpatisan PKI, kader-kader PKI, dan orang-orang yang selama ini tidak mengetahui seluk-beluk tentang PKI. Jadi isinya PKI gaya baru semacam itu. Kemudian bedanya di mana?
dengan PKI yang berontak tahun 48 dan 65. Tahun 48 dan 65 modus operandi untuk menguasai Indonesia, untuk merubah Pancasila pendekatannya dengan pendekatan kekerasan. Tapi PKI gaya baru sudah tidak lagi menggunakan pendekatan kekerasan, tapi dia masuk dalam sistem pemerintahan. Kemudian membuat satu produk-produk hukum, dan produk-produk hukum itu akan memusuhi khususnya umat Islam dan juga TNI Angkatan Darat. Karena musuh bebuyutan PKI adalah pertama umat Islam, yang kedua TNI Angkatan Darat. Jadi penjenengan mungkin kalau ketemu ya PKI memang tidak ada, yang ada PKI gaya baru. Siapa itu PKI gaya baru? Ini. Yang beda apa? Modus operandi. Kalau dulu pendekatannya dengan kekerasan, sekarang tidak. Dia rugi, dia masuk ke dalam sistem pemerintahan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti terakhir akan balas dendam kepada kita. Mungkin balas dendam itu